Apa kepanjangan dari MPR? Majelis MPR ya, Majelis Permusyawaratan Republik. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, 1. Garut. Pendidikan adalah hal yang sangat vital dalam menentukan kualitas suatu bangsa. Indonesia memiliki planning untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Namun sayangnya, kualitas pendidikan di negara kita ini buruk. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh PISA pada tahun 2022, 75% siswa di Indonesia itu nggak paham konteks atau isi dari bacaan yang mereka baca. Mereka bisa baca, tapi mereka nggak paham makna dari bacaannya tersebut. Jadi ya percuma, sama aja bohong kan? Gak hanya itu, tindakan amoral seperti tawuran pelajar, tindak asusila, dan kasus-kasus bullying masih sering terjadi di kalangan pelajar, bahkan semakin marak. Fasilitas pendidikan yang tersedia juga nggak merata di setiap daerah. Fasilitas yang baik umumnya hanya ada di kota-kota besar, sedangkan di daerah terpencil itu kurang memadai, bahkan banyak juga yang nggak layak. Pemerintah sebenarnya udah berupaya buat meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita. Sejak tahun 2019, pemerintah rajin ngirim para akademisi untuk melakukan studi banding dengan negara-negara yang memiliki kualitas pendidikan yang baik. Dana yang dikeluarkan untuk sektor pendidikan pun juga besar, 20% dari APBN, atau sekitar 665 triliun. Tapi hasil dari upaya yang dilakukan sama pemerintah itu nggak memuaskan, bahkan bisa dibilang gagal. Lantas, sebenarnya faktor apa sih yang menyebabkan kegagalan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Faktor pertama yang menyebabkan buruknya pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan itu sendiri. Di tahun 2017, diterapkanlah sistem zonasi, yang membuat kebanyakan siswa hanya bisa daftar ke sekolah yang dekat sama tempat tinggalnya. Tujuan awalnya itu bagus, karena untuk mempercepat pemerataan pendidikan. Negara-negara seperti Jerman, Jepang, Singapura, dan Finlandia yang terkenal dengan pendidikan yang maju juga menerapkan sistem zonasi ini. Tapi, apakah dengan menerapkan sistem zonasi, pendidikan di Indonesia akan membaik? Setelah kurang lebih 7 tahun sistem ini berjalan, ternyata jawabannya enggak. Karena fasilitas pendidikan yang bagus itu cuma ada di kota-kota besar. Sedangkan sekolah yang berada di daerah pinggiran, kebanyakan fasilitasnya itu nggak bagus dan kurang lengkap. Yang justru menyebabkan pemerataan pendidikan itu makin jomplang. Jadi, teman-teman, sistem zonasi ini baru bisa berjalan dengan ideal kalau infrastrukturnya mendukung, pemerataannya mendukung, kualitas pendidikannya mendukung, birokrasinya benar, mutasi gurunya benar, dan pemahaman masyarakat juga benar. Tapi semua hal ini nggak ada, yang main zonasi aja. Inilah yang terjadi, akhirnya banyak yang jual beli kursi, terjadi praktek kolusi, korupsi, nepotisme, pemerataan yang diharapkan tidak pernah ada, kualitas pendidikan tidak pergi kemana-mana, dan sekali lagi guru honorer yang menjadi tumbalnya. Gak cuma sistem zonasi, kalau kalian sadar, di zaman sekarang itu hampir nggak ada siswa yang gak naik kelas. Bukan karena siswanya pinter, tapi para guru itu dilarang memberikan nilai jelek kepada siswa, meskipun nilai asli siswanya itu emang jelek. Karena katanya dapat membuat motivasi belajar siswa menurun, dan mengurangi kesempatan siswa untuk masuk perguruan tinggi favorit. Tapi kalau menurut gue pribadi, peraturan seperti ini justru malah membuat motivasi belajar siswa semakin menurun. Karena mereka tahu, gak belajar pun mereka akan tetap naik kelas. Dan dapat nilai yang besar, yang cukup buat masuk perguruan tinggi. Tapi kan sama aja bohong ya. Nilai mereka emang tinggi, tapi kualitas mereka itu gak sebanding sama nilai yang mereka peroleh. Kualitas dan kuantitas guru juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan buruknya pendidikan di Indonesia. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia, kualitas guru di Indonesia itu rendah, mulai dari kurangnya kompetensi, kurangnya kemampuan mengajar, dan kurangnya kemampuan dalam beradaptasi, terutama dalam bidang teknologi. Ya, banyak kan guru-guru kalian yang gaptek. Kualitas guru di tiap daerahnya juga berbeda-beda. Kembali lagi karena kurangnya fasilitas dan infrastruktur. Sekarang gue tanya, ketika lu sekolah dulu, pasti ada kan guru yang mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Yang gak jarang, mata pelajarannya itu di luar kompetensi dari guru tersebut. Selain itu, jumlah guru yang sedikit juga menyebabkan persebaran guru di setiap daerah itu nggak merata. Guru yang memiliki kualitas akan memilih untuk mengajar di sekolah elit yang memiliki fasilitas baik dan mampu membayar gaji dengan besar. Sedangkan sekolah yang berada di daerah tertinggal dan memiliki fasilitas yang kurang layak, kualitas yang dimiliki gurunya itu cenderung biasa aja,
bahkan mungkin buruk. Dan faktor terakhir yang menyebabkan bobroknya pendidikan di negara kita adalah tindakan korupsi. Kalau menurut KPK, ada sekitar 33% sekolah yang diduga melakukan tindakan korupsi. Ini baru di sekolah loh ya, belum di tingkat para pejabatnya. Tindakan korupsinya juga bervariatif, mulai dari kasus suap menyuap, jual beli kursi, sampai ke penyalahgunaan anggaran sekolah yang seharusnya buat membenahi fasilitas malah masuk ke kantong para koruptor. Itu dia beberapa faktor yang menyebabkan buruknya kualitas pendidikan di Indonesia. Dan kira-kira solusi apa sih yang tepat buat mengatasinya? Kalau menurut gue pribadi, langkah pertama yang harus diambil itu adalah dengan menentukan sistem pendidikan yang cocok di negara kita. Sebenarnya boleh-boleh aja, dan malah bagus ketika kita mengadopsi sistem pendidikan dari negara yang pendidikannya lebih maju. Tapi, itu gak bisa diterapkan gitu aja. Harus ada yang namanya pengkajian ulang. Karena kondisi sosial, infrastruktur, dan sumber daya manusianya juga jelas berbeda. Dan yang kedua adalah dengan memperbaiki kualitas tenaga pengajar. Kualifikasi buat menjadi seorang guru itu harus lebih diperketat lagi. Supaya guru-guru yang ada di Indonesia itu nantinya orang-orang berkualitas yang memiliki kompetensi semua. Gak ada orang-orang nyampah di situ. Tapi kan bang, dengan solusi kayak gitu, jumlah guru di Indonesia akan semakin sedikit. Ya emang bener, tapi semua itu bisa diatasi dengan menaikkan gaji guru. At least 15 juta per bulan lah gitu kan. Nah dengan itu, kualitas gurunya kita dapat, dan jumlah gurunya juga itu akan banyak. Lagian 15 juta per bulan buat pendidikan mah oke lah. Sekarang kita ke solusi yang terakhir, dan paling krusial. Karena ketika solusi yang ini nggak dilakukan, dua solusi yang gue sebutin tadi, itu nggak bakalan efektif. Apa itu? Ya, memberantas korupsi. Korupsi ini emang destruktif banget kan? Karena dengan adanya korupsi dalam dunia pendidikan, fasilitas dan infrastruktur juga akan terhambat. Yang awalnya buat membenahi pembangunan dan fasilitas sekolah, justru malah masuk ke kantong para koruptor. By the way, buat korupsi ini udah gue bahas di video terpisah. Nanti gue tampilin di atas deh, kalian klik aja. Gimana? Kalian setuju gak sama penjelasan dan solusi yang gue kasih? Kalau iya, like dan share video ini. Dan kalau enggak, coba jelasin alasannya di kolom komentar. Kenapa kalian gak setuju sama pendapat gue? Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Gue pamit undur diri and see you on the next video.